Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya saudara dan keluarga diberkati Tuhan ya. Sekarang gereja sudah mulai buka hari Minggu 10:30. Kalau ada waktu sudah boleh datang gereja. Tapi kita tetap jaga protokol kesehatan dan tidak salaman dan peluk-pelukan, tetap pakai masker ya. Tuhan Yesus berkati. Saya mengharap saudara bisa datang ke gereja. Sudah mulai datang ke gereja. Jangan khawatir, Tuhan akan lindungi dan berkati kita ya. Oke, kita sama-sama berdoa minta Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, silakan John untuk bantu doa ya. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kami jemaat-Mu dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini saudara sekalian, saya ada baca satu artikel seru banget. Saya kepengen sharing tentang ayat ini. Ya, silakan Matius ya, silakan Joni. Ya, Matius ini ayat ini mengatakan ayat yang luar biasa. Silakan Joni. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini mengatakan carilah kerajaan Allah dahulu. Mama, semuanya ini pasti akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini memang enak didengar. Tapi waktu mau melaksanakan itu susah banget. Nah, ini ada satu cerita yang benar, yang nyata sekali, yang terjadi di satu anak Tuhan yang di Korea. Ya, apa yang terjadi? Anak ini lahir dari keluarga yang miskin, dan dia rajin sekali belajar, dan dia ini adalah pelayanan di sekolah minggu. Ya, sejak SMA dia sudah jadi guru sekolah minggu, dan dia mempunyai beban yang luar biasa untuk mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa menjadi orang yang sukses dan cinta Tuhan. Ya, suksesnya dalam kerohanian, bukan suksesnya kaya-kaya dulu, tapi cinta Tuhan dulu. Nah, dan dia papa mamanya miskin jadi petani. Apa yang terjadi? Akhirnya make long story short, dia kuliah juga kerja. Ya, kerjanya ngalasin anak-anak gitu loh. Jadi akhirnya dia selesai kuliah dan luar biasa dapat cum laude. Dan dia ulet dan rajin sekali, dan dia magang. Dia sebelum dia kuliah dia magang, dan perusahaan terima dia sesudah dia tamat. Dan saudara sekalian, anak ini tidak pernah meninggalkan gereja setiap minggu untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Nah, posisi dia dari seorang operator ya, naik. Akhirnya dia jadi apa? Dia jadi direktur utama di satu perusahaan yang public listing company. Dan apa yang terjadi? Saking sibuknya itu, perusahaan itu minta dia juga minggu ikut datang meeting, ngurusin perusahaan. Saudara sekalian, buat dia itu susah sekali. Memang dia butuh uang untuk menyenangkan mama papa dia, dan memberikan the best untuk papa mama dia yang petani di kampung, dan berikan rumah dan semuanya udah ada. Dan saudara sekalian, dia sedih sekali karena dia minggu tidak bisa ke gereja. Ya, banyak orang mengatakan, udahlah Tuhan tahu kan saya mau cari uang. Udahlah Tuhan tahu karena ini kan perusahaan mau go pabrik dan sibuk, ya maklumlah. Tapi orang ini beda. Dia mengatakan, Tuhan Yesus begitu baik terhadap saya. Masa satu hari saja saya tidak bisa menyembah dia. Dan dia nangis, akhirnya dia resign. Waktu dia resign, teman-teman dan semua banyak orang yang mengatakan, kamu bodoh banget gitu. Tapi dia ingat, carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya yang kamu butuh itu pasti ditambahkan kepadamu. Dan dia pegang janji Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, dia berdoa, ya Tuhan, saya tidak mau tinggalkan pelayanan sekolah minggu. Saya tetap mau ke gereja. Dan pendetanya juga kena kepala dan mengatakan, luar biasa ya orang ini ya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dia mulai usaha kecil-kecil di garasi. Ya, garasi karena dia tahu kok usaha gimana. Dan make long story short, 5 tahun dia berjuang. Susah ya. Banyak orang ini anak Tuhan yang malas. Sudah malas, salahkan Tuhan. Sudah malas, alasan, saya kan pelayanan juga, ini, itu.
tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saudara, ini sister ini beda. Dia benar-benar wholehearted, bantu anak itu, mengasihi orang lain. Kalau orang sakit, anak itu sakit, dia datang kunjungin dia. Dan dia mempunyai kasih, dia bukan lip service. Banyak orang yang jadi pendeta, jadi asisten pendeta, jadi pelayan, jadi penantua, hanya ngomong aja, tapi nggak punya action untuk mengasihi, kunjungin jemaat ataupun orang. Nggak pernah WA, gimana kabarnya? Oh, mau operasi katalah, oh, bagaimana kita bantu doa ya? Itu penting sekali. Saudara sekalian, inilah dia yang saksi hidup. 5 tahun kemudian dari semuanya tabungannya habis, tapi tahun ke-6 dia dapat proyek yang besar sekali untuk ekspor ke luar negeri. Dan akhirnya sister ini diberkati Tuhan mempunyai perusahaan yang lebih besar daripada sebelum dia kerja di sana. Semuanya ini terjadi karena hati seseorang itu rindu untuk menaruhkan Yesus yang utama di dalam kehidupan dia. Sesudah saya baca cerita ini, saya terharu. Of course ini di bahasa Mandarin ya. Saya terjemahin di bahasa Indonesia tentang kepada semuanya. Karena itu saudara sekalian, marilah kita semangat. Semangat apa? Untuk cinta Tuhan. Kita semangat apa? Menaruhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Baru jadi guru sekolah minggu, ada apa sih? Tapi itu berharga buat dia. Marilah gereja di bulan ini saling mengasihi. Kita mempunyai ada kesatuan ya, untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi yang lain diutamakan ya. WA teman saudara seiman yang udah 2 tahun kita nggak ketemu ya, kunjungin mereka yang susah, berikan sedikit kado, berikan sedikit kue, itu berarti sekali ya. May the Lord bless you. Ini kesaksian yang benar, yang nyata, yang bukan hanya dongeng, bukan hanya dari majalah, tapi benar. Kita ingat, carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya ini kita akan terima karena Tuhan memberkati kita. Tuhan buka jalan, Dia akan melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Kalau kita taruh Dia yang utama dalam kehidupan kita, kemungkinan kita ada guru sekolah minggu, kita ada pemain musik, kita adalah pelayan di gereja yang gak penting kelihatannya di posisinya, bukan di depan umum, di depan mimbar, bukan. Tapi aku akan melakukan the best untuk Tuhan Yesus. Yang paling penting, mengasihi orang lain, belajar untuk mencintai, mengasihi orang lain, membantu orang lain. Itu yang paling penting. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Terima kasih atas kesaksian yang begitu luar biasa. Tuhan, seorang anak Engkau yang menaruhkan Engkau utama dalam kehidupan dia. Dan Tuhan Yesus berkati dia berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, biarlah kami juga belajar seperti beliau ini Tuhan. Yang tidak takut kehilangan pekerjaan, tetapi tetap cinta Engkau, melayani Engkau. Dan akhirnya Tuhan berkati dia 7 kali, 10 kali lebih besar daripada apa yang dia dulu. Terpujilah nama Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.